Forum Purnawirawan TNI dan Mimpi Buruk Demokrasi, ketika masa lalu ingin menghantui masa depan. Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Gibran, Jokowi bilang tempaan buat anaknya. Forum Purnawirawan Prajurit TNI baru saja merilis 8 butir tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto, salah satunya menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun lebih dari sekadar desakan politik, isi tuntutan tersebut secara terang-terangan memuat aroma nostalgia otoritarianisme. Terselip di dalamnya hasrat mengembalikan sistem ketatanegaraan ke format UUD 1945 sebelum amandemen, sebuah format yang membuka ruang bagi presiden menjabat tanpa batas waktu, tanpa pembatasan kekuasaan, dan tanpa kontrol publik yang kuat. Ini bukan sekadar kritik. Ini adalah serangan balik terhadap semangat reformasi 1998. Dan lebih parah lagi, datang dari mereka yang pernah menjadi bagian dari sistem Orde Baru yang telah terbukti mengekang kebebasan, merampas suara rakyat, dan menjadikan militer sebagai poros kekuasaan sipil. Kembali ke UUD 1945 asli, jalan pintas menuju otoritarianisme. Klaim bahwa negara harus kembali pada UUD 1945 yang murni dan konsekuen, adalah bahasa halus untuk membatalkan seluruh amandemen demokratis yang telah memperkuat checks and balances, memperjelas kewenangan lembaga negara, serta membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 periode. Bila kembali ke versi awal UUD 1945 tanpa amandemen, maka bukan mustahil kita akan kembali pada sistem pemerintahan yang terlalu tersentralisasi dan otoriter. Apakah itu yang mereka inginkan? Bukankah itu justru jalan menuju presiden seumur hidup, sesuatu yang ditolak oleh semangat reformasi dan dibayar mahal oleh darah mahasiswa? Mengembalikan Polri ke bawah Mendagri, pola lama, nafas diktator. Tuntutan agar kepolisian kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya fokus pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, patut dicurigai. Di balik bahasa normatif tersebut, ada agenda mengembalikan posisi Polri seperti di era Orde Baru, sebagai alat kekuasaan sipil yang dikendalikan pusat, tanpa independensi profesional. Padahal, pasca reformasi, pemisahan Polri dari TNI merupakan tonggak penting dalam menata supremasi sipil atas militer. Apakah Forum Purnawirawan lupa bahwa reformasi lahir dari penderitaan panjang rakyat akibat sistem represif yang mereka dulu bela? 8 tuntutan, 1 nafas, kudeta sunyi terhadap demokrasi. Tuntutan reshuffle kabinet, penghentian proyek IKN dan PIK 2, hingga pemakzulan Gibran, tampak seperti daftar belanja politik dari kelompok yang tak siap menerima hasil pemilu dan dinamika demokrasi. Tidak satupun dari mereka memiliki posisi formal yang lahir dari mandat rakyat. Tapi seolah-olah mereka ingin mengambil alih peran DPR, Mahkamah Konstitusi, bahkan Presiden itu sendiri. Ironisnya, sebagian besar tokoh yang menandatangani tuntutan tersebut adalah perwira tinggi era Orde Baru. Tidak mengherankan jika semangatnya cenderung anti-demokrasi, nostalgia pada masa ketika seragam lebih berkuasa ketimbang suara rakyat. Prabowo, antara warisan dan reformasi. Satu hal yang perlu dicatat, Presiden Prabowo, meski berasal dari latar belakang militer dan era Orde Baru, justru tidak menyambut tuntutan ini secara gegabah. Pernyataan Jenderal Purnawirawan Wiranto yang menyebut bahwa Prabowo tidak bisa serta-merta menanggapi, menandakan adanya perbedaan cara pandang antara presiden dengan sebagian seniornya di militer. Prabowo memahami bahwa tuntutan untuk memakzulkan Gibran bukan kewenangan presiden. Dia sadar, sistem konstitusi kita telah berubah. Bahkan Prabowo, dalam banyak kesempatan, menegaskan komitmennya pada demokrasi konstitusional. Ini ironi yang menyakitkan bagi Forum Purnawirawan. Murid mereka sendiri kini tak mengikuti arah kompas lama yang mereka pegang. Catatan penutup, masa lalu tak boleh mengatur masa depan. Forum Purnawirawan TNI mesti bercermin. Bangsa ini telah memilih jalan demokrasi, meski tidak sempurna, sebagai cara hidup bernegara. Mendorong kembalinya UUD 1945 tanpa amandemen, mengatur posisi Polri secara sepihak, dan menuntut pemakzulan tanpa prosedur konstitusional, bukan saja inkonstitusional, tapi juga penghinaan terhadap gerakan reformasi yang telah mengubah wajah Indonesia. Negara ini tidak bisa berjalan dengan bayang-bayang masa lalu. Demokrasi bukan milik segelintir jenderal pensiunan.
Demokrasi milik rakyat. Forum Purnawirawan TNI tampaknya telah kehilangan arah dan semangat reformasi yang dulu mereka bela bersama rakyat. Tuntutan mereka untuk mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai UUD 1945, tanpa penjelasan bahwa yang dimaksud adalah versi sebelum amandemen, sebetulnya menyimpan maksud yang sangat berbahaya, kembali ke sistem otoriter ala Orde Baru, yang menyingkirkan demokrasi, supremasi sipil, dan kebebasan sipil. Mereka bicara seolah ingin menyelamatkan bangsa, padahal yang mereka inginkan adalah rewind sejarah menuju masa ketika militer bukan saja menguasai keamanan, tapi juga memonopoli politik, ekonomi, bahkan ruang hidup sipil. Mereka ingin kepolisian kembali di bawah Kemendagri. Itu pola lama, gaya sentralistik Orba. Mereka bicara reshuffle terhadap menteri yang berloyalitas ganda. Siapa yang menentukan loyalitas itu? Forum ini? Bukan rakyat? Bukan mekanisme hukum? Lebih ironis lagi, mereka menuntut pemakzulan Gibran, bukan lewat jalur konstitusional yang sah, tapi seolah hanya lewat suara moral segelintir purnawirawan yang merasa masih punya hak mengatur negara, padahal tidak satupun dari mereka memiliki mandat rakyat. Itu bentuk nostalgia kekuasaan yang nyaris menjurus kudeta moral. Mereka bicara seakan-akan negarawan, padahal bertindak seperti bayangan masa lalu yang tak mau menerima kenyataan bahwa Indonesia sudah memilih demokrasi, dengan segala cacat dan perjuangannya. Adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik. Tapi saat kritik dibungkus dengan keinginan untuk membalik jam sejarah, maka yang sedang mereka ancam bukan cuma seorang Gibran, tapi masa depan sistem demokrasi yang telah dibangun pasca reformasi dengan susah payah, dengan darah, dengan air mata. Jika para purnawirawan ini benar peduli terhadap bangsa, mestinya mereka menjadi penopang transisi demokrasi, bukan menjadi gerombolan nostalgia yang hendak menarik Indonesia mundur ke masa gelap. Kritik boleh, tapi jangan jadikan forum mulia para mantan prajurit ini sebagai kendaraan untuk ambisi politik tersembunyi yang berbahaya. Rakyat tidak buta. Dan demokrasi akan bertahan, justru karena rakyat sudah terlalu lelah hidup dalam bayang-bayang Orde Lama dan Orde Baru. Maklumat Forum Purnawirawan TNI adalah ancaman nyata bagi demokrasi dan masa depan reformasi. Tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta seruan kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen, bukanlah sekadar pernyataan politik. Ini adalah peringatan dini tentang bahaya laten kembalinya semangat Orde Baru yang mengancam sistem demokrasi, konstitusi, dan keberlanjutan reformasi yang telah diperjuangkan rakyat sejak 1998. Jokowi bijak, tenang, dan demokratis. Sikap mantan Presiden Joko Widodo patut diapresiasi. Beliau tidak terpancing provokasi, dan dengan jiwa besar menyatakan bahwa kritik, bahkan desakan ekstrim seperti pemakzulan anaknya, adalah bagian dari demokrasi. Inilah watak pemimpin sejati, tenang menghadapi badai, dan percaya bahwa kebenaran akan menang melalui proses hukum dan konstitusional yang sah. Jokowi menegaskan bahwa kritik adalah risiko jabatan publik. Tapi publik juga harus paham bahwa tidak semua kritik lahir dari niat baik. Beberapa lahir dari nostalgia kekuasaan masa lalu yang tidak siap menerima dinamika baru zaman reformasi. Bahaya tersembunyi dalam maklumat Purnawirawan TNI. Maklumat Forum Purnawirawan TNI tampak seolah-olah ingin memperbaiki negara. Namun jika dibedah lebih dalam, isi 8 butir tuntutan mereka berisi muatan-muatan serius yang berpotensi menggerogoti dasar negara dan melemahkan tatanan demokrasi. Berikut analisis bahayanya. 1. Kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen. Ini adalah jalan pintas menuju otoritarianisme. UUD 1945 asli tidak mengatur pembatasan masa jabatan presiden secara tegas dan memberikan kekuasaan besar kepada MPR. Artinya, presiden bisa berkuasa tanpa batas waktu. Jika ini terjadi, kita kembali ke zaman di mana kekuasaan tak perlu legitimasi rakyat, cukup disetujui oleh elit. 2. Meminta pemakzulan Gibran secara politis. Pemakzulan bukan perkara opini politik, tapi harus melalui prosedur konstitusional dengan bukti pelanggaran berat. Tuntutan ini justru melanggar asas demokrasi karena mencoba menjatuhkan pejabat sah pilihan rakyat hanya karena tidak sejalan dengan kehendak politik kelompok tertentu.
3. Mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri. Ini adalah manuver berbahaya untuk membuka kembali celah militerisme sipil. Dengan melemahkan independensi kepolisian, maka kekuatan pengendalian hukum sipil akan berpindah kepada elit politik dan militer, menciptakan iklim ketakutan dan represi seperti era Orde Baru. 4. Penghapusan proyek-proyek strategis. Dalih lingkungan dan rakyat kerap digunakan sebagai tameng untuk menggagalkan proyek nasional. Padahal, pembangunan seperti IKN dan PIK2 adalah bagian dari visi transformasi jangka panjang bangsa yang dibangun secara bertahap dan penuh kajian. Menuntut pemberhentian secara sepihak tanpa solusi adalah sabotase terhadap kemajuan negara. 5. Ditandatangani elit lama era Orde Baru. Banyak yang terlibat dalam maklumat ini adalah tokoh-tokoh yang dulunya menikmati kekuasaan absolut pada masa Orde Baru. Sangat wajar jika mereka merasa terasing dalam era demokrasi modern karena kekuasaan kini di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir elit. Tapi, rasa tidak nyaman itu bukan alasan untuk membajak demokrasi. Prabowo, pemimpin baru, sikap baru. Berbeda dengan para purnawirawan itu, Prabowo Subianto, yang juga berasal dari era Orde Baru, menunjukkan kematangan sebagai negarawan. Melalui juru bicara politiknya, Wiranto, disampaikan bahwa Prabowo tidak akan mencampuri urusan yang bukan domainnya, termasuk tuntutan pemakzulan Gibran. Ini menunjukkan penghormatan terhadap sistem hukum dan konstitusi yang berlaku, bukan politik balas budi. Rakyat harus waspada. Maklumat Forum Purnawirawan TNI bukan hanya ancaman terhadap Gibran atau Jokowi, melainkan terhadap seluruh sistem demokrasi dan masa depan Indonesia yang bebas dan berdaulat. Kita harus jeli membedakan antara kritik yang membangun dan kudeta moral yang membahayakan negara. Jangan biarkan elit masa lalu mengorbankan masa depan anak-anak kita demi ambisi politik mereka yang gagal move on. Reformasi 1998 bukan sekadar sejarah, ia adalah fondasi masa depan Indonesia.